Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai devosi kita. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, atas segala cinta kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sangat luar biasa Tuhan, menyertai kami mulai dari hari yang lalu sampai pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin berdevosi Tuhan. Berdevosi yang kami renungkan pada hari ini berguna untuk masa depan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan devosi kami setelah hari ini kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi semua. Shalom. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan devosi. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Bapak persilakan untuk kalian membacanya secara pribadi dalam hati kalian sendiri. Bapak kasih waktu dalam beberapa detik. Oke, pada hari ini topik yang akan Bapak bawakan adalah judulnya adalah ketinggalan. Dan fokus dalam ayat ini tertulis dalam Wahyu 2 ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, di sini menceritakan tentang pesan Tuhan kepada jemaat yang di Efesus. Kalau kita melihat background dari jemaat di Efesus, jemaat di Efesus merupakan jemaat yang paling taat kepada Tuhan, yang setiap setiap waktu memuliakan nama Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Tidak pernah terlepas sedikit pun hal-hal rohani yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Tetapi kenapa di sini Tuhan mengatakan bahwa harus kembali kepada hal semula? Karena ada satu hal dari jemaat Efesus yang mereka lakukan itu ketinggalan. Apa itu? Kasih. Kasih yang tidak disertakan jemaat di Efesus dalam setiap kegiatan rohani. Kalau kita melihat ya, yang tadi background dari jemaat di Efesus, mereka itu melakukan pelayanan rajin, bersaksi rajin, terus berkorban, mengorbankan persembahan yang terbaik, itu rajin. Semua rajin untuk melakukan pelayanan. Tapi karena kasih itu, karena satu hal itu, Tuhan mengingatkan jemaat Efesus supaya kembalilah kepada hal yang semula. Nah, Bapak punya suatu cerita di mana pada suatu saat, pada suatu ketika ada seorang penumpang naik sebuah taksi. Dan di tengah perjalanan taksi tersebut berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin tersebut sampai full. Mobil itu mobil yang bagus, mobil yang lancar. Jadi setelah diisi bensin full, mobilnya pergi. Tetapi si supir lupa bahwa penumpangnya tersebut lagi pergi ke toilet. Sampai di tengah jalan, ketika supirnya itu melihat ke belakang, ternyata penumpang utamanya tersebut lupa, ketinggalan. Nah, dengan cepat supir tersebut berputar balik dan pergi ke pom bensin tersebut lagi dan menjemput si penumpang tersebut. Nah, dari sinilah yang ingin diajarkan Tuhan kepada jemaat di Efesus, bahwa penumpang utama tersebut adalah Kristus. Penumpang utama tersebut adalah Sang Kasih tersebut. Di mana ketika orang di jemaat di Efesus itu sudah full, tangkinya sudah lancar dengan segala pelayanan, pergi melaju, tetapi mereka lupa terhadap penumpang tersebut. Nah, yang mau diajarkan kepada kita saat ini adalah, mungkin di antara kita sudah banyak melakukan segala pelayanan yang terbaik, melakukan hal-hal yang sangat luar biasa kepada teman, kepada orang tua, kepada sekitar. Tapi janganlah lupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu Kristus. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita melakukan suatu
langkah yang salah, pilihan yang salah, jangan malu untuk kembali ataupun jangan malu untuk meminta maaf. Jangan malu mengulang dan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Misalnya, ketika kalian mencoba suatu percobaan dan itu gagal, jangan langsung menyerah. Coba lagi, temukan lagi mana hal-hal yang kalian itu step-step yang salah. Jadi, mulai dari sekarang, Bapak ingin mengajarkan kepada kalian, ingin mengajak kita bersama untuk sama-sama ketika kita memiliki masalah, jangan malu untuk meminta maaf, jangan malu untuk mengulang kembali, melakukan kembali. Dan satu hal, jangan lupa sertakan Yesus dalam setiap kegiatan kalian. Begitulah firman yang bisa Bapak sampaikan, firman Tuhan yang bisa Bapak sampaikan. Kita akan berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kepada kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau masih menyertai kami mulai dari hari yang lalu sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memenuhi kasih, kami harus memenuhi firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dalam menjalani segala kegiatan kami menyertakan Engkau dalam kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah segala pembelajaran kami supaya berguna bagi masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.